Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 645 Masehi di kota Damaskus, di tengah kemegahan yang tengah dibangun oleh ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yazid tumbuh dalam lingkungan istana Umayyah yang pada saat itu mulai menjadi pusat kekuasaan yang kuat dan berpengaruh di dunia Islam. Sejak kecil, Yazid dibesarkan dengan segala kemewahan dan pendidikan yang layak untuk seorang calon penguasa. Muawiyah, yang merupakan seorang politisi ulung, memiliki ambisi besar untuk menjadikan dinastinya bertahan lama, dan Yazid adalah bagian dari rencana tersebut. Yazid bukanlah seorang yang sering muncul di medan perang atau dikenal luas di antara masyarakat awam. Ia lebih sering menghabiskan waktu di istana dengan gaya hidup yang cenderung mewah. Sebagai putra tunggal yang diharapkan untuk melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Yazid dididik oleh para ahli strategi dan politik di istana, tetapi ia juga dikenal gemar pada kegiatan yang tidak selalu sesuai dengan norma-norma keagamaan pada masa itu. Kebiasaan-kebiasaan ini kelak menjadi titik kritis yang mempengaruhi persepsi umat terhadapnya. Ketika Muawiyah mencapai puncak kekuasaannya, ia mulai menyiapkan Yazid sebagai penerus. Namun, keputusan ini menimbulkan kontroversi. Di antara para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh terkemuka di kalangan umat Islam, banyak yang merasa tidak nyaman dengan penunjukan Yazid. Beberapa sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Husain bin Ali menolak memberikan baiat, sumpah setia kepada Yazid, karena merasa ia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin umat Islam, baik dari segi moral maupun agama. Pada tahun 680 Masehi, setelah kematian Muawiyah, Yazid naik takhta sebagai khalifah. Pemerintahannya segera menghadapi tantangan besar. Yang paling menonjol adalah penolakan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, yang menolak memberikan baiat kepada Yazid. Husain merasa bahwa Yazid bukanlah pemimpin yang adil dan bertakwa, dan ia memutuskan untuk menentang kekhalifahan Umayyah. Penolakan ini berujung pada peristiwa tragis di Karbala, di mana Husain dan keluarganya dibantai oleh pasukan Yazid. Tragedi Karbala meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam, khususnya di kalangan Syiah, yang hingga kini mengenang Husain sebagai syuhada. Selain peristiwa Karbala, Yazid juga dikenal karena peristiwa pengepungan Mekah dan Madinah. Setelah kematian Husain, Abdullah bin Zubair menolak mengakui Yazid sebagai khalifah dan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin di Mekah. Yazid mengirim pasukan untuk menundukkan pemberontakan ini, yang berujung pada pengepungan Mekah dan kerusakan Ka'bah. Pengepungan Madinah, yang dikenal dengan pertempuran Al-Harrah, juga membawa dampak yang mengerikan, di mana banyak penduduk kota dibantai oleh pasukan Yazid. Pemerintahan Yazid hanya berlangsung selama 3 tahun, namun periode singkat ini penuh dengan gejolak dan kekerasan yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Yazid meninggal pada tahun 683 Masehi pada usia 36 tahun, meninggalkan warisan yang sangat kontroversial. Bagi sebagian umat Islam, ia dipandang sebagai penguasa yang tidak layak dan bertanggung jawab atas sejumlah tragedi besar dalam sejarah. Namun, bagi pengikut setia dinasti Umayyah, Yazid tetap dipandang sebagai khalifah yang sah. Kisah Yazid bin Muawiyah adalah sebuah narasi tentang kekuasaan, kontroversi, dan tragedi yang terus mempengaruhi dinamika politik dan agama di dunia Islam hingga saat ini. Yazid bin Muawiyah adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Islam. Sebagai khalifah kedua dari dinasti Umayyah, banyak peristiwa penting yang terkait dengan pemerintahannya. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Yazid bin Muawiyah. Tokoh-tokoh terkait: Muawiyah bin Abu Sufyan, ayah Yazid dan pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah berperan penting dalam menyiapkan Yazid sebagai penerusnya, meskipun banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Di tengah padang pasir yang luas, di antara kilauan pasir yang terik dan langit biru yang membentang, berdirilah kota Mekah yang suci. Dari kota inilah Muawiyah bin Abu Sufyan
seorang tokoh besar yang akan menandai babak baru dalam sejarah Islam, memulai perjalanannya. Lahir pada tahun 602 Masehi, Muawiyah adalah putra dari Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy yang awalnya menjadi musuh Islam, namun kemudian memeluk agama ini setelah penaklukan Mekah. Muawiyah tumbuh di lingkungan yang penuh dengan intrik politik dan pergolakan. Ketika dewasa, ia menjadi salah satu penulis wahyu Nabi Muhammad, sebuah kehormatan yang menunjukkan kedekatannya dengan sang Nabi. Namun, masa depan Muawiyah tidak akan selalu terikat dengan lembaran kertas dan pena. Setelah wafatnya Nabi, Muawiyah ditunjuk sebagai gubernur Syam, Suriah, oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dari sinilah ia mulai menancapkan pengaruhnya, mengubah Suriah menjadi pusat kekuatan baru. Muawiyah adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh perhitungan. Ia memahami betul bagaimana mengelola politik dan militer. Ketika kekhalifahan Utsman bin Affan berakhir dengan pembunuhan dan Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah keempat, Muawiyah menolak untuk tunduk. Dia menuntut balas atas kematian Utsman yang masih kerabatnya. Perpecahan ini menimbulkan konflik panjang yang dikenal sebagai Perang Saudara Islam Pertama atau Fitnah Besar. Dengan kecerdikan dan dukungan dari pasukannya di Suriah, Muawiyah akhirnya berhasil menjadi khalifah setelah kematian Ali. Dia kemudian mendirikan dinasti Umayyah pada tahun 661 Masehi, menjadi khalifah pertama dari dinasti yang akan menguasai dunia Islam selama hampir 1 abad. Di bawah pemerintahannya, Muawiyah berhasil menjaga stabilitas dan memperluas wilayah kekuasaan Islam, meskipun ia kerap kali mendapat kritik karena cenderung mengabaikan nilai-nilai religius demi kepentingan politik. Ketika usianya mulai senja, Muawiyah menghadapi tantangan besar. Siapa yang akan menggantikannya? Dalam sejarah Islam sebelumnya, pemilihan khalifah dilakukan melalui musyawarah atau penunjukan langsung oleh pendahulunya. Namun, Muawiyah mengambil langkah kontroversial dengan menobatkan putranya sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerusnya. Keputusan ini mendapat tentangan dari berbagai kalangan, terutama dari para sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang menganggap Yazid tidak layak menjadi khalifah. Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 665 Masehi di tengah kemegahan yang dibangun ayahnya di Damaskus. Sebagai putra tunggal yang disiapkan untuk memimpin, Yazid tumbuh dalam lingkungan yang penuh kemewahan. Meski ia mendapatkan pendidikan politik dan militer, Yazid dikenal memiliki gaya hidup yang gemerlap, berbeda dengan para sahabat Nabi yang hidup dalam kesederhanaan. Kebiasaannya ini membuatnya kurang disukai oleh banyak tokoh agama pada zamannya. Ketika Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, Yazid resmi menjadi khalifah. Masa pemerintahannya segera dihadapkan pada tantangan besar. Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, menolak memberikan baiat kepada Yazid. Baginya, Yazid tidak mewakili kepemimpinan yang adil dan bertakwa. Penolakan ini mengarah pada peristiwa tragis di Karbala, di mana Husain dan keluarganya dibantai oleh pasukan Yazid. Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad dan pemimpin perlawanan terhadap Yazid. Husain menolak memberikan baiat kepada Yazid yang berujung pada perang Karbala, di mana Husain dan sebagian besar pengikutnya tewas. Husain bin Ali, cucu tercinta dari Nabi Muhammad, lahir pada tahun 626 Masehi. Dia tumbuh di bawah bimbingan langsung Nabi dan mendapatkan cinta serta perhatian yang dalam dari kakeknya. Husain dikenal sebagai pribadi yang mulia, adil, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Dia, bersama saudaranya Hasan, sering disebut sebagai pemimpin para pemuda surga, sebuah gelar yang menegaskan status istimewanya di kalangan umat Islam. Husain mewarisi sifat kakeknya, penuh kelembutan tetapi juga teguh dalam membela kebenaran,
Di sisi lain, Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 645 Masehi sebagai putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Yazid dibesarkan di lingkungan istana yang penuh dengan kemewahan dan politik kekuasaan. Ayahnya, Muawiyah, adalah seorang penguasa yang cerdas dan lihai dalam strategi politik. Setelah berhasil menundukkan lawan-lawannya dan menyatukan kembali umat Islam di bawah satu bendera setelah konflik yang panjang, Muawiyah mengambil keputusan yang kontroversial. Ia mengangkat Yazid sebagai penerusnya. Suatu langkah yang tidak biasa dalam tradisi Islam saat itu. Ketika Muawiyah meninggal pada tahun 680 Masehi, Yazid diangkat sebagai khalifah. Namun, penobatan Yazid tidak diterima oleh semua pihak. Husain bin Ali bersama dengan beberapa sahabat Nabi lainnya menolak untuk memberikan baiat sumpah setia kepada Yazid. Husain tidak menganggap Yazid sebagai pemimpin yang layak untuk umat Islam, terutama karena gaya hidupnya yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh kakeknya, Nabi Muhammad. Di Kufah, para pendukung Husain mengundangnya untuk memimpin mereka dan menentang kekuasaan Yazid. Setelah berdoa dan mempertimbangkan dengan matang, Husain memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Ia berangkat dari Mekah menuju Kufah bersama keluarganya dan sekelompok kecil pengikut setianya. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan politik, melainkan perjalanan spiritual yang didasari oleh tekad untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Abdullah bin Zubair, seorang tokoh yang menolak mengakui kekhalifahan Yazid dan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Abdullah memimpin pemberontakan terhadap Yazid hingga masa pemerintahannya berakhir. Ibnul Ziyad, gubernur Kufah yang mendukung Yazid dan memainkan peran utama dalam kekalahan dan pembunuhan Husain di Karbala. Di tengah hamparan gurun yang luas, pada sebuah masa yang penuh dengan perubahan dan tantangan, berdirilah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Kisah ini membawa kita kembali ke masa-masa awal pemerintahan Yazid ketika kekuasaannya diuji oleh gejolak dan perlawanan dari berbagai penjuru dunia Islam. Di tengah kekacauan ini muncul sosok Ibn al-Ziyad, seorang gubernur yang memainkan peran penting dalam mempertahankan kekuasaan Yazid dan dalam peristiwa tragis yang akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Yazid bin Muawiyah yang lahir pada tahun 645 Masehi di Damaskus adalah putra dari Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri dinasti Umayyah. Yazid dibesarkan dalam kemewahan istana, dan ketika ayahnya meninggal pada tahun 680 Masehi, ia diangkat sebagai khalifah kedua dari dinasti ini. Yazid mewarisi kekuasaan dalam situasi yang tidak mudah. Banyak sahabat Nabi dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya tidak setuju dengan penobatannya, dan salah satu penentang paling vokal adalah Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Dalam pandangan Sunni, Yazid adalah penguasa yang sah berdasarkan legitimasi yang diberikan oleh ayahnya, Muawiyah. Namun, ia menghadapi tugas berat dalam menjaga stabilitas di wilayah yang luas dan beragam. Ketika Husain bin Ali menolak memberikan baiat kepada Yazid dan memutuskan untuk menentangnya, Yazid harus membuat keputusan sulit. Untuk menundukkan perlawanan ini, Yazid mengandalkan gubernur-gubernur setianya. Salah satunya adalah Ubaidullah bin Ziyad atau yang lebih dikenal sebagai Ibnul Ziyad. Ibnul Ziyad, seorang tokoh muda yang cerdas dan ambisius, diangkat sebagai gubernur Kufah oleh Yazid. Kufah adalah kota yang penting secara strategis, dan saat itu banyak penduduk Kufah yang diam-diam mendukung Husain. Ketika Husain menerima undangan dari penduduk Kufah untuk memimpin mereka dalam perlawanan melawan Yazid, Ibn al-Ziyad bergerak cepat untuk menekan pemberontakan ini sebelum mencapai titik kritis. Dengan kecerdasan politik dan keberaniannya, Ibn al-Ziyad segera mengambil kendali penuh atas Kufah.
Ia mengirim pesan kepada Husain yang sedang dalam perjalanan ke Kufah, memperingatkan bahwa kota itu tidak lagi aman bagi pengikutnya. Di bawah perintah Yazid, Ibn Ziyad mengumpulkan pasukan untuk menghadang Husain di padang Karbala, sebuah pertempuran yang kelak akan dikenang sebagai tragedi besar dalam sejarah Islam. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad di bawah komando Ibn Ziyad mengepung Husain dan pengikutnya. Pasukan Husain yang kecil, termasuk keluarganya, menghadapi ribuan tentara Yazid. Meski dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Husain sebagai cucu Nabi, Ibn Ziyad tetap mematuhi perintah Yazid untuk memastikan bahwa Husain tidak akan menjadi ancaman bagi kekhalifahan. Perang pun pecah, dan Husain serta sebagian besar pengikutnya dibantai dengan tragis. Shimr bin Dzuljaushan, panglima di bawah komando Yazid yang bertanggung jawab atas eksekusi Husain dalam peristiwa Karbala. Penolakan Husain terhadap kekuasaan Yazid menjadi pemicu dari salah satu konflik paling tragis dalam sejarah Islam. Ketika Husain menerima undangan dari penduduk Kufah untuk memimpin mereka melawan Yazid, ia berangkat dengan sekelompok kecil pengikutnya. Namun, Yazid yang menyadari potensi ancaman dari pergerakan Husain memerintahkan gubernur Kufah, Ibn Ziyad, untuk menghentikan langkah Husain. Ibn Ziyad pada gilirannya menugaskan Shimr bin Dzuljaushan, seorang prajurit yang dikenal karena keberanian dan keteguhannya, untuk memimpin pasukan dalam menghadapi Husain. Shimr bin Dzuljaushan adalah seorang prajurit veteran yang telah berpartisipasi dalam berbagai pertempuran di bawah bendera Umayyah. Dalam sejarah Sunni, Shimr dikenal sebagai seorang komandan yang tegas dan tidak kenal kompromi. Ketika ia diberi tugas untuk menghadapi Husain, Shimr melihatnya sebagai bagian dari kewajiban militernya untuk menegakkan perintah dari penguasa yang sah. Bagi Shimr, ketaatan kepada khalifah adalah bagian dari tugasnya sebagai seorang prajurit. Di padang Karbala, pasukan yang dipimpin oleh Shimr bin Dzuljaushan mengepung Husain dan pengikutnya. Dalam pertempuran yang sangat tidak seimbang ini, Husain dan sebagian besar pengikutnya, termasuk anggota keluarganya, tewas. Shimr sendiri yang, menurut beberapa riwayat, menjadi orang yang melakukan eksekusi terhadap Husain. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Islam, dan nama Shimr menjadi simbol dari kekejaman peristiwa tersebut. Umar bin Sa'ad, komandan pasukan Yazid yang memimpin pertempuran melawan Husain di Karbala. Umar bin Sa'ad adalah putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang dihormati. Sebagai seorang prajurit yang cakap dan dihormati, Umar bin Sa'ad memiliki reputasi yang baik di kalangan umat Islam. Namun, ketika ia menerima tugas dari Ibn Ziyad untuk menghadapi Husain, Umar dihadapkan pada dilema yang berat. Di satu sisi, ia memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah penguasa yang sah, tetapi di sisi lain, ia menyadari bahwa Husain adalah cucu Nabi Muhammad, seorang tokoh yang sangat dihormati. Meski diliputi keraguan, Umar bin Sa'ad akhirnya memutuskan untuk memimpin pasukan yang dikirim untuk menghadapi Husain. Pada tanggal 680 Masehi, pasukan Umar bin Sa'ad bertemu dengan Husain dan pengikutnya di padang Karbala. Husain dan rombongannya yang kecil segera dikepung oleh pasukan besar yang dipimpin Umar. Meskipun Umar bin Sa'ad diyakini telah berusaha mencari jalan damai sebelum pertempuran, situasi politik yang tegang dan perintah dari Yazid dan Ibn Ziyad membuat pertempuran tak terelakkan. Pertempuran yang terjadi di Karbala berakhir dengan pembantaian Husain dan sebagian besar keluarganya. Kepala Husain dipenggal dan dibawa ke Kufah sebagai bukti kemenangan. Dan Umar bin Sa'ad, meskipun menjalankan perintah, selamanya diingat sebagai komandan yang memimpin pasukan dalam tragedi tersebut. Peristiwa-peristiwa terkait pertempuran Karbala, peristiwa paling terkenal yang terkait dengan Yazid, terjadi pada 680 Masehi. Pertempuran
Pertempuran ini berakhir dengan kematian Husain bin Ali dan keluarganya. Tragedi ini memperdalam perpecahan antara Sunni dan Syiah. Di tengah gurun yang panas dan kering, pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah, terjadilah salah satu peristiwa paling memilukan dalam sejarah Islam, Pertempuran Karbala. Ini adalah kisah yang tak hanya mengguncang dunia muslim pada zamannya, tetapi juga membawa pengaruh yang mendalam bagi umat Islam hingga hari ini. Setelah wafatnya Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, putranya Yazid bin Muawiyah naik takhta sebagai Khalifah Bani Umayyah. Namun, kekhalifahan Yazid tidak diterima oleh semua pihak, terutama oleh Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Husain menolak untuk memberikan baiat atau sumpah setia kepada Yazid karena menurutnya kepemimpinan Yazid tidak sah dan tidak mewakili ajaran-ajaran Islam yang sejati. Mengetahui penolakan ini, Yazid merasa terancam dan mengirim utusan untuk menangkap atau memaksa Husain agar tunduk. Di sisi lain, Husain menerima surat dari para penduduk Kufah yang memintanya datang dan memimpin mereka melawan Yazid. Merespons permintaan ini, Husain memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kufah bersama keluarganya dan sejumlah kecil pengikut setianya. Namun, saat dalam perjalanan, Husain dihentikan oleh pasukan Yazid di sebuah tempat bernama Karbala. Pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad ini diperintahkan untuk memaksa Husain bersumpah setia kepada Yazid atau menghadapi konsekuensinya. Pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura, terjadilah pertempuran yang tak seimbang di padang pasir Karbala. Pasukan Husain yang jumlahnya sangat sedikit, diperkirakan sekitar 72 orang, termasuk wanita dan anak-anak, menghadapi ribuan prajurit bersenjata lengkap dari pihak Yazid. Meski jumlah mereka sangat sedikit, Husain dan pengikutnya bertarung dengan gagah berani mempertahankan prinsip mereka. Di tengah pertempuran yang sengit dan kondisi yang semakin memprihatinkan karena kekurangan air dan makanan, satu persatu pengikut Husain gugur, termasuk kedua putranya, Ali Akbar dan Ali Asgar, serta keponakannya, Qasim. Akhirnya, Husain yang terluka parah pun jatuh dan syahid di medan pertempuran. Setelah peristiwa tragis itu, keluarga Husain yang selamat, termasuk adiknya, Zainab, dibawa ke Damaskus sebagai tawanan. Peristiwa Karbala kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia muslim, membangkitkan perasaan marah, sedih, dan perlawanan terhadap kekhalifahan Yazid yang dianggap zalim. Dalam perspektif Sunni, peristiwa Karbala diakui sebagai tragedi besar yang menggambarkan keberanian dan keteguhan Husain dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun menghadapi tekanan dan ancaman yang luar biasa. Sunni menghormati peran Husain sebagai pemimpin yang berprinsip dan martir yang memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mempertahankan keadilan dan integritas. Peristiwa ini tidak hanya dikenang sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi juga sebagai pengingat abadi tentang pentingnya melawan penindasan dan ketidakadilan. Sebuah pelajaran yang tetap relevan di setiap zaman, terjadi setelah kematian Husain, di mana Abdullah bin Zubair menolak kekuasaan Yazid dan menguasai Mekah. Yazid mengirim pasukan untuk merebut kota yang mengakibatkan kerusakan Ka'bah. Namun pengepungan berakhir setelah Yazid meninggal. Setelah peristiwa tragis di Karbala yang mengakibatkan syahidnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, keadaan politik di wilayah kekhalifahan Bani Umayyah semakin tegang. Yazid bin Muawiyah yang saat itu menjadi khalifah dihadapkan pada gelombang ketidakpuasan yang semakin meningkat dari berbagai kelompok, termasuk penduduk Mekah dan Madinah yang merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Di Mekah, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi dan putra dari Zubair bin Awam, bangkit sebagai pemimpin perlawanan terhadap Yazid. Abdullah menolak mengakui Yazid sebagai khalifah yang sah.
dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin umat Islam. Ia didukung oleh banyak penduduk Mekah dan Madinah yang tidak setuju dengan pemerintahan Yazid, yang mereka anggap jauh dari ajaran Islam. Yazid yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya memutuskan untuk mengirim pasukan besar ke Mekah untuk menghentikan pemberontakan ini dan menegaskan kembali otoritasnya atas seluruh wilayah kekhalifahan. Pada tahun 683 Masehi, pasukan Yazid yang dipimpin oleh Husain bin Numair berangkat menuju Mekah. Setibanya di Mekah, pasukan Yazid memulai pengepungan. Abdullah bin Zubair dan para pengikutnya bersiap mempertahankan kota suci itu dengan sekuat tenaga. Selama pengepungan, terjadi banyak pertempuran di sekitar Mekah. Dalam upaya memaksa penduduk Mekah menyerah, pasukan Yazid menggunakan manjanik, sebuah alat perang yang mampu melontarkan batu-batu besar dan senjata lainnya ke dalam kota. Tindakan ini menimbulkan kehancuran besar, termasuk kerusakan pada Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling suci dalam Islam. Pengepungan Madinah, pertempuran Al-Harrah. Pasukan Yazid menundukkan pemberontakan di Madinah yang berujung pada pembantaian penduduk kota tersebut. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan umat Islam. Pada tahun 683 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah menghadapi salah satu pemberontakan besar di wilayah Hijaz, sebuah wilayah penting dalam sejarah Islam yang meliputi kota suci Madinah dan Mekah. Pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Al-Harrah ini mencatat babak kelam dalam sejarah umat Islam, di mana darah umat muslim tumpah di tanah suci karena perseteruan politik. Setelah tragedi di Karbala, banyak umat muslim yang semakin tidak puas dengan kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Mereka menilai Yazid sebagai penguasa yang tidak adil dan tidak layak memimpin umat Islam. Gelombang ketidakpuasan ini semakin membesar di kota Madinah, salah satu pusat keagamaan terpenting dalam Islam. Tokoh-tokoh dari kalangan sahabat Nabi dan penduduk Madinah menolak untuk setia kepada Yazid dan bahkan mengusir gubernurnya, menegaskan penolakan mereka terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Mereka menyatakan kemerdekaan kota Madinah dan menyiapkan diri untuk kemungkinan serangan dari pihak Yazid. Menanggapi pemberontakan di Madinah, Yazid segera mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh Muslim bin Uqbah untuk menundukkan kota tersebut. Muslim bin Uqbah adalah seorang komandan yang berpengalaman dan pasukannya terdiri dari ribuan tentara terlatih. Mereka tiba di sekitar Madinah di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Harrah, sebuah area berbatu yang terletak di pinggiran kota. Kematian Yazid meninggal pada usia 36 tahun setelah hanya 3 tahun memerintah. Kematian Yazid menyebabkan ketidakstabilan dalam dinasti Umayyah dan memicu berbagai pemberontakan. Yazid bin Muawiyah tetap menjadi sosok yang sangat diperdebatkan dalam sejarah Islam, terutama karena perannya dalam peristiwa-peristiwa tragis tersebut sangat besar dan lengkap. Pertempuran di Harrah berlangsung sangat sengit dan berujung tragis bagi penduduk Madinah. Pasukan Muslim bin Uqbah berhasil menembus pertahanan kota dan melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para penduduknya. Banyak sahabat Nabi yang gugur dan kota Madinah mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad dimakamkan, tidak luput dari dampak pertempuran ini.